Halo Libra, welcome back to my channel. Bersama aku Maila, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang energi kamu di bulan Januari 2024 ya. Apakah yang terbaca? Kita akan coba lihat bersama-sama. Tapi ingat juga ya buat Libra, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Libra, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Aku juga berharap buat Libra semuanya, dimanapun kamu berada, selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, Libra. Fokus ke kartu ini, energi kamu di Januari 2024. Apakah yang terbaca? Ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan, artinya kartu ini belum membaca energi kamu ya. Oke, wow. Libra, kita lihat ya di Januari 2024. Energi kamu itu bagus sekali. Arti kata, kamu akan segera pulih dari keadaan yang benar-benar hancur. Mungkin selama ini di tahun 2023, hidup kamu itu penuh dengan masalah, penuh dengan tantangan. Namun di tahun 2024 itu ada perbaikan. Kamu bisa menyembuhkan semuanya. Kamu bisa pulih dari keadaan kamu yang dulu ya. Dan di Januari itu kamu akan menemukan banyak harapan kamu untuk keluar dari kondisi terpuruk kamu ya. Ini ada healing. Sekarang waktunya kamu untuk memberikan dan menerima ya apa yang mungkin pantas untuk kamu miliki dan pantas untuk kamu terima saat ini ya. Mungkin adalah kebahagiaan, bisa saja ini tentang sebuah cinta kamu, seseorang yang mungkin selama ini yang tidak pernah menghargai kamu, atau mungkin tidak pernah menganggap kamu, atau mereka ya mungkin selain pasangan kamu, bisa saja teman-teman kamu. Di tahun 2023 ini kamu tidak pernah menemukan sebuah kebahagiaan. Yang ada adalah hanyalah kehancuran, masalah. Tapi itu semua membuat kamu menjadi kuat, membuat kamu menjadi orang yang tangguh di sini ya. Dan akhirnya kamu tahu diri kamu yang benar-benar akan sembuh dari semua itu ya. Dimana yang membuktikan kamu itu bisa healing di sini adalah kartu ini, manifestation ya. Ada sesuatu manifest dalam hidup kamu yang akhirnya bisa kamu wujudkan. Mencari kebahagiaan, menemukan seseorang yang tepat, ataukah ini tentang finansialnya kamu, dimana mungkin selama ini kamu tidak punya pekerjaan, atau kehilangan pekerjaan, atau bisnisnya kamu yang stuck ya. Tapi di semua itu akan bisa pulih di Januari. Dimana di sini kamu merasa kalau diri kamu itu pantas untuk menemukan ataupun mendapatkan yang berharga gitu ya. Dan aku melihat kamu bisa healing. Jadi kamu memanifestkan seseorang misalnya menjadi pengganti seseorang di masa lalu. Nah di Januari ini mungkin kamu akan menemukan orang itu. Oke? Begitu juga mungkin dalam hal pekerjaan ya. Kamu memanifestkan suatu pekerjaan ataupun suatu bisnisnya kamu. Maka di Januari ini nantinya kamu pelan-pelan akan menemukan kesempatan, peluang ya untuk bisa membangun suatu bisnis itu atau pekerjaan itu. Karena kamu bisa benar-benar berusaha dan berjuang karena manifest kamu yang ada tadi gitu. Nah, semua itu akan terlihat nyata nantinya. Semua itu akan terlihat nyata bahwasanya kamu akan bersinar kembali. Kamu akan benar-benar terlihat seseorang yang layak ya untuk dicintai dan dihargai. Kamu tidak akan disepelekan lagi. Oke? Dan aku juga melihat di sini ada protect your dream. Dimana kamu ya itu selalu dilindungi. Kamu punya mimpi dan kamu punya keinginan, dan ya mungkin semesta di sini menuntun kamu untuk mencapai ataupun menggapai mimpi kamu itu ya. Ibarat kata ya satu persatu mimpi kamu mungkin akan terwujud di sini.
Satu persatu apa yang kamu manifestkan itu bisa terwujud. Karena diri kamu yang benar-benar sudah bisa healing, sembuh dari semua kekecewaan, sembuh dari semua kegelisahan gitu ya, atau kehancuran ya. Dan di sini aku juga melihat ada temptation. Dan kamu juga tahu bahwasanya hidup kamu itu tidak pernah lepas dari suatu masalah. Masalah itu akan selalu ada. Nah, disitulah kamu merasa harus benar-benar kayak tidak bisa menyangkal ataupun berbuat apa ya, kayak meragukan diri kamu karena kamu punya kemampuan. Jadi sekarang kamu jangan suka menyangkal, oh aku nggak bisa, oh aku begini, oh aku begitu. Nah sekarang kamu sudah tahu kalau kamu itu bisa melakukan semuanya dan kamu akan bisa ibarat kata itu apa ya, menyelesaikan semua masalah-masalah yang terjadi nantinya. Jadi di Januari kamu jangan menyangka, jangan berpikir kalau kamu itu, ah, aku udah sembuh, aku udah uh, pulih gitu ya, aku bisa move on, aku sudah bisa melupakan semuanya. Tapi energi negatif itu akan selalu ada. Kamu tidak akan bisa menyangkal kalau itu tidak akan datang. Itu akan selalu datang. Nah, tapi di sini Libra, kamu sudah bisa mampu untuk mengatasi semua itu. Itu hebatnya kamu, ya. Kamu sudah bisa mengatasinya. Kamu tidak akan kewalahan lagi saat ada masalah, saat ada cobaan, saat ada apa ya, kekecewaan. Kamu tidak akan merasa takut lagi menghadapinya, karena diri kamu itu sudah dibentuk menjadi orang yang memiliki power. Oke, Libra. Kita akan coba lihat di sini dengan kata tarot. Apakah yang terbaca buat Libra? Oke. Jika kamu memfokuskan seseorang, secara otomatis energi orang itu akan kebaca di sini ya, dan itu juga bisa vice versa, bisa kebolak-balik. Oke, kita akan lihat apa manifest kamu. Gimana kok bisa kamu healing gitu loh? Kok bisa kamu sembuh? Kenapa? Kita akan coba lihat apakah yang terbaca. Dan aku juga melihat mimpi-mimpi kamu itu mungkin akan menjadi nyata nantinya. Ibarat kata itu kamu itu kayak disayang oleh semesta gitu loh. Dan kamu itu tidak akan selamanya menderita. Ada kalanya ya, ada saatnya, bukan ada kalanya ya, ada saatnya kamu akan menikmati suatu kebahagiaan itu kembali. Oke? Nah, di sini untuk zodiak-zodiak yang terkoneksi dengan kamu, kita akan lihat ada Cancer, Pisces, Scorpio. Ada Taurus, Virgo, Capri. Ada Cancer, Pisces, Scorpio. Ada Judgment, ada Wands, Aries, Leo, Sagi. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu ya. Tapi jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonan buat kamu ya, Libra. Tidak harus ada zodiak orang yang kamu fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu. Oke, baik Libra. Nah, di bottom of the deck aku lihat bahwasanya ada energi yang benar-benar kamu sudah optimis gitu loh. Optimis untuk move on, melupakan masa lalu. Apalagi di sini udah ada kartu healing. Jadi bottom of the deck ini begitu sinkron ya dengan kartu tarot. Karena kamu sudah benar-benar kayak udah yakin diri kamu itu akan bahagia nantinya. Ya. Aku melihat ya beberapa dari kamu itu mungkin sudah menemukan seseorang pengganti yang benar-benar membuat kamu bisa move on. Atau juga beberapa dari Libra itu lebih fokus kepada finansial. Nah, aku mengatakan bahwasanya kamu itu mungkin dikatakan orang yang mapan. Kamu dikatakan orang yang memiliki semuanya, ya. Orang mungkin melihat kehidupan kamu itu begitu sangat sempurna gitu. Tetapi diri kamu tidak menikmatinya. Kenapa? Karena kamu merasa banyak orang-orang yang mendekat ke kamu itu hanya sebuah apa ya? Kayak memiliki sebuah tujuan, tidak ada yang tulus. Itu membuat kamu merasa kayak seperti akan-akan tidak mau berada di titik ini gitu loh. Ya. Ya mungkin ada beberapa dari kamu kalau dari segi finansial sih oke, nggak ada masalah. Tapi yang jadi masalah itu dari segi percintaannya kamu. Kenapa? Aku selama ini tidak menemukan orang yang tulus. Kenapa selama ini aku hanya menemukan orang-orang yang hanya memanfaatkan aku? Di situ kamu mulai berpikir bahwasanya ya hidup penuh dengan kemewahan itu juga tidak ada artinya saat kita benar-benar tersiksa dari segi batin, cinta gitu ya, asmara ya. Itu juga membuat kita merasa kayak nggak ada gunanya ini materi semua gitu. Nah, itu yang membuat kamu merasa kayak harus bisa melupakan.
Ya mungkin saat ini kamu mungkin tidak akan terlalu bucin lagi terhadap seseorang, mungkin selama ini kamu terlalu baik juga mungkin ya, kamu terlalu ya akhirnya karena terlalu baik ya mudah dimanfaatkan oleh orang. Di situ akhirnya kamu akan merubah diri kamu, mentransformasi diri kamu menjadi seseorang mungkin bukan dikatakan tidak baik lagi, enggak. Arti kata tegas gitu loh. Kamu di sini akan menjadi orang yang tegas. Kamu di sini akan menjadi seseorang yang benar-benar kayak, ya aku tidak akan mau lagi dimanfaatkan. Aku tidak akan bisa lagi dipermainkan. Karena diri kamu udah ditempa menjadi orang yang benar-benar kuat di sini, Libra. Ya. Terkadang kamu mencoba untuk mencari jati diri kamu. Apa sih sebenarnya yang aku inginkan di hidup ini? Kamu mencoba untuk merenungi. Ya, secara finansial mungkin kamu udah mapan. Tapi kenapa ya? Hati aku nggak pernah merasa tenang, nggak pernah merasa bahagia. Apalagi mungkin pasangan aku, mungkin bagi kamu yang sudah menikah di sini, pasangan kamu yang mungkin benar-benar tidak menghargai kamu, tidak menganggap kamu, ya. Dia mungkin yang tahunya ya, dia sudah menafkahi kamu, memberikan kamu semuanya, memenuhi semua kebutuhan kamu. Sebenarnya itu bukan suatu ukuran bahagia kita, enggak. Ukuran bahagia itu adalah kasih sayang, perhatian dari pasangan kita. Itu yang kamu butuhkan di sini, Libra, ya. Dan aku juga melihat di sini ada Six of Cup. Nah, seseorang ini ataupun kamu benar-benar kayak merindukan masa-masa kamu dulu. Dulu yang mungkin dia begitu perhatian sama kamu, dulu mungkin dia itu begitu sayang sama kamu ya. Tetapi kenapa semuanya berubah karena uang? Semua berubah karena materi. Ya, dulu kita berjuang bersama-sama, kita bahagia. Tapi saat kita sudah sukses, kita melupakan masa-masa kita dulu. Nah, jadi ini, teringat masa lalu, ada kebahagiaan kamu di masa lalu yang benar-benar yang kamu rindukan saat ini. Oke? Nah, ini tentang kehidupan kamu jika kamu sudah menikah ya. Tapi jika kamu benar-benar seorang yang single, nah mungkin beberapa dari kamu akan menemukan seseorang di mana dia ini berasal dari masa lalu kamu. Dia ini adalah seseorang yang pernah hadir di dalam hidup kamu di masa lalu. Dia datang kembali. Dan dia tahu kamu itu mungkin membutuhkan dia. Atau sebaliknya, dia membutuhkan kamu. Akhirnya takdir mempertemukan kamu kembali dengan dia. Inilah perubahan itu. Seseorang di masa lalu yang mungkin pernah terkoneksi dengan kamu, dia mungkin menjauh, dia mungkin pindah atau mungkin kamu lost kontak dengan dia ya. Tapi di sini akhirnya ada perubahan yang terjadi, mungkin karena takdir tadi ya. Akhirnya kamu dengan dia bertemu kembali. Oke? Dan kamu dengan dia kayak siap nih untuk bertemu, memplanningkan gitu ya kehidupan di masa depan ya, merencanakan apapun di sini untuk fase baru gitu ya. Nah, itu yang aku rasakan di sini buat Libra. Jadi ada sih kebahagiaan, tapi kamu di sini lebih benar-benar harus ya lupakan dulu kesedihan kamu, kekecewaan kamu. Mungkin ada seseorang di masa lalu kamu itu yang sudah menyakiti kamu begitu dalam sakit yang dia dia gores ke kamu ya, sehingga kamu sulit untuk move on. Tapi pada akhirnya kamu tahu di bulan Januari nanti ya kamu sudah bisa sembuh dari semua keadaan itu. Yang ada sekarang adalah optimisme kamu yang benar-benar kayak membara untuk meraih satu kebahagiaan ataupun kesuksesan. Karena di sini ada manifestasi ya. Tapi kamu juga tetap berhati-hati dengan hal-hal yang mungkin akan datang kepada kamu. Oke? Ya, akhirnya mungkin kamu bisa move on. Kamu bisa melupakan dan memulai satu kehidupan baru di sini. Ya, mungkin ini tema kita ya. Sepertinya kamu itu fokusnya kamu itu kayak ke masa depan. Dimana mungkin Libra akhirnya bisa move on, melupakan masa lalu dan menyiapkan segala halnya untuk masa depan kamu. Ini yang aku rasakan untuk energi kamu ya di sini, Libra. Oke, Libra, mungkin ini yang terbaca energi kamu di bulan Januari. Semoga apapun yang terbaca di sini bisa membuat kamu bersemangat dan tercerahkan, dan semoga kamu bisa menemukan pesan-pesan positif di sini ya buat Libra. Oke, sampai ketemu lagi Libra. Dadah.